Semoga doa restu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menghasilkan berkat bagi keluarga ini. Terlebih bagi pasangan calon mempelai yang akan mengarungi hidup baru. Saudara kita semua untuk bangkit berdiri, mari kita akan menyambut keluarga dari mempelai pria, Bapak dan Ibu Nono Widiatmanto. Diikuti keluarga dari mempelai wanita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kami persilahkan keluarga dari mempelai wanita dapat masuk ke gedung gereja. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita awali dengan doa. Kita serahkan pada Tuhan. Kepadamu Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur terima kasih pada kesempatan ini di pagi yang sangat indah menyenangkan, merupakan berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengantarkan kami semua dari tempat kami masing-masing tiba di rumah-Mu dalam berkat Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami hendak masuk ke acara pemberkatan pernikahan, di mana Engkau kiranya sudah menyatakan anugerah-Mu, berkat-Mu bagi Ida Nababan dan Elsa Dhani yang hari ini akan Tuhan persatukan, juga disaksikan oleh seluruh umat-Mu, baik dari keluarga masing-masing juga kami tamu undangan, melalui hamba-Mu Pendeta Asek yang akan memimpin menyatakan berkat Tuhan untuk mereka. Kiranya Tuhan Kau berkenan hadir, dan hadirat-Mu sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kami dan menyatakan berkat-Mu dari acara ke acara, awal sampai selesai. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudari Eva Dolisa dan Saudari Ulida Baban, adik dari kedua mempelai, memasuki ruangan ibadah untuk menyalakan lilin sebagai simbol terang kasih Kristus, kiranya akan menerangi perjalanan kedua mempelai.
ketika tangan Tuhan meraih kedua insan ini masuk dalam rencananya, Ia juga menyatukan dua keluarga di dalam ikatan kasih. Kami mengundang Ibu Sulastri dan Ibu Evina Baban mewakili kedua keluarga untuk menyalakan lilin keluarga. Lilin keluarga ini kiranya menjadi simbol dari doa dan restu dari kedua keluarga bagi calon mempelai. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment the shade on this wonderful day has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu, ya selalu sertaku. Jemaat sekalian, saudara kita semua bangkit berdiri, mari kita menyambut saat mempelai wanita bersama dengan orang tua memasuki ruangan ibadah.
kita akan bersama-sama mendengarkan dasar kebenaran firman Tuhan, saya mau bertanya kepada orang tua dari Saudari Ida Nababan. Siapakah yang menyerahkan Saudari Ida Nababan untuk diberkati dalam pernikahan kudus dengan Saudara El Sadani pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Baik, dipersilakan. Berkatan pernikahan Saudara El Sadani dengan Saudari Ida Nababan didasari dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, dan teristimewa, terkhusus untuk kedua calon mempelai ini boleh diteguhkan, semakin diberkati nantinya dalam ikatan yang sah di dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam pernikahan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, momen ini momen yang indah, momen yang luar biasa, mentoreh sejarah di mana dua insan yang dipertemukan dan akan dipersatukan, diikat dalam ikatan yang sah dalam pernikahan kudus. Dan mari kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit pesan firman Tuhan, dan khususnya untuk kedua calon mempelai, Saudara El Sadani dan Saudari Ida Nababan. Firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk mendasari pemberkatan pernikahan pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan judul Cermin Kasih Kristus dan Gerejanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat data statistik hingga tahun 2019 khususnya dan 3 tahun sebelumnya, di situ tercatat, saya tidak tahu 2019 ke atasnya seperti apa. Di situ tercatat bahwa di Indonesia menempati ranking yang 5 besar dalam perceraian, dalam pernikahan. Dan juga di tahun yang sama, data tersebut menuliskan bahwa semakin minimnya ikatan pernikahan itu. Jadi semakin minim orang dalam pernikahan yang sah tercatat di negara. Nah, ini menjadi satu sisi yang positif, kalau pernikahan itu berarti tidak terlalu dini. Tapi di sisi satu lain ada kemungkinan atau ada indikasi bahwa
maraknya dan semakin meluasnya pergaulan di luar nikah atau hubungan di luar pernikahan kudus, sehingga mereka tidak perlu untuk ikatan yang sah terlebih dahulu kalau memang belum siap. Ya, ini sangat ironis sekali itu di negara kita. Itu yang menjadi evaluasi bagi kita sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah pentingnya pernikahan yang kudus, pernikahan yang sah, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Khususnya pada kesempatan pagi hari ini, Mas Dani dan Mbak Ida sudah mengikuti agenda konseling pranikah atau pendampingan pranikah, dan mereka pun sempat menyaksikan satu cuplikan video salah satu artis ya yang punya kemewahan yang begitu luar biasa, dan dia orang Nasrani. Dia menyebutkan bahwa dia tidak mementingkan, dia tidak perlu seorang suami yang hanya berlegalkan kertas tetapi hubungannya tidak harmonis, tetapi dia punya teman seumur hidup, dalam artian di dalam satu ranjang di dalam kehidupannya ke depan, tetapi dia tidak mau terikat seperti itu. Wah, ini ironis sekali, dan itu dijalani oleh seorang Nasrani, dan yang mewawancarai adalah orang yang tidak seiman. Nah, inilah fenomena-fenomena yang ada. Karena itulah pentingnya pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan, dan pernikahan adalah cerminan kasih Kristus dan gerejanya. Ikatan antara suami dan istri jelas di situ dikatakan di dalam kitab Efesus, bagaimana supaya kasih Kristus dan gerejanya itu tercermin dalam kehidupan rumah tangga. Di situ disebutkan yang pertama adalah suami istri menjalankan peranannya masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi ketika suami haruslah menghormati, suami haruslah mengasihi, mencintai istrinya, bahkan seperti tubuhnya sendiri. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian pula istri menghormati dan tunduk kepada suami, bukan karena suami itu layak dalam artian bekerja atau fisiknya masih kuat, masih gagah dan sebagainya, tetapi itu karena apa? Ketaatannya kepada Tuhan ditunjukkan di situ. Pentingnya itu. Dan itu digambarkan Tuhan dan gerejanya, demikian pula gerejanya terhadap Tuhan. Gambaran ikatan suami dan istri yang digambarkan begitu luar biasa, tidak ada pada gambaran ikatan-ikatan yang lain, termasuk hubungan orang tua dan anak, yaitu adalah menjadi satu daging. Seperti Kejadian dituliskan juga demikian, dikutip oleh Paulus, disampaikan pada jemaat yang ada di Efesus, digambarkan satu daging, tidak ada ikatan yang lain yang menggambarkan demikian. Demikian pula Mas Dani dan juga Mbak Ida, tidak ada ikatan yang lain yang begitu luar biasa. Tuhan menggambarkan satu daging itu. Anak biasanya kalau sudah punya anak, fokusnya sayang anak, perhatian ke anak, tetapi harus ingat bahwa anak akan ada saatnya, seperti dalam nats tadi dikatakan, akan berpisah dengan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Artinya bahwa keluarga inti adalah suami dan istri. Kita besarkan anak, ada saatnya bahwa kita akan berpisah dengan mereka, dan kalau anak kita perempuan akan menyatu, mengikut dan tunduk kepada hormat akan suaminya. Orang tua bagaimana? Kembali lagi saatnya berdua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, begitu pentingnya untuk menjalankan peran masing-masing di hadapan Tuhan atau dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Hal ini bukanlah hal yang mudah. Faktanya, saya secara pribadi berpacaran kurang lebih 9,5 tahun. Tetapi 9,5 tahun itu ternyata berapa 0, berapa persen seperti saya belum pernah pacaran sama sekali. Ada banyak hal yang saya tidak mengenal pasangan saya, Bu Yunita itu. Pernikahan pertama begitu luar biasa prosesnya. Tahun kedua, tahun ketiga begitu prosesnya luar biasa. Tetapi ketika kuncinya adalah seperti gambaran yang di dalam kitab Efesus, hal itu mustahil kalau itu tidak
datangnya daripada Tuhan. Nah, ketika pernikahan itu disatukan dan diberkati, itulah jodoh yang daripada Tuhan. Jadi di dalam pernikahan tidak ada lagi, di dalam pernikahan kudus, di dalam iman kekristenan tidak ada lagi ketika sudah diberkati dan mengatakan, oh ternyata kamu bukan jodohku. Bukan. Itu hanya pikiran yang penuh dengan dosa, sehingga pikiran-pikiran itu muncul. Ketika diberkati, demikian pula Mas Dani dan Mbak Ida diberkati, disitulah jodoh yang Tuhan pertemukan dan disatukan. Ini nanti dalam ikatan yang kudus dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Sekali lagi, mustahil itu dilakukan. Mustahil itu dilakukan, ya. Saya katakan sekali lagi, mustahil itu dilakukan untuk istri selama-lamanya, selama hidupnya tunduk dan hormat pada suaminya. Mustahil saya katakan bahwa suami akan mengasihi istrinya sebagaimana adanya seumur hidupnya. Tapi masih koma. Tidak ada perkara mustahil ketika itu melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga itu. Ketika suami itu membawa istrinya kepada Tuhan, suami membawa istrinya kepada Tuhan, maka itu akan tercermin hormat dan tunduk pada suaminya, nggak bisa dilepaskan. Demikian pula suami membawa istrinya kepada Tuhan, suaminya membawa istrinya kepada Tuhan, maka akan tercermin kepada suaminya bahwa istri itu akan tunduk dan hormat pada suaminya. Demikian pula sebaliknya. Karena itu kuncinya adalah Mas Dani dan Mbak Ida, bawa terus rumah tanggamu kepada Tuhan. Itu tidak ada perkara mustahil. Kalau kita berpikiran pasangan hidup yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, mungkin berpikiran banyak, mungkin terlalu banyak alasan untuk kita bisa berpisah, maupun terlebih lagi ironisnya bercerai. Tetapi ketika keduanya saling membawa kepada Tuhan, hal itu sangat-sangat mustahil untuk berpisah, apalagi bercerai. Sebaliknya ya, karena itu bawa pasanganmu hidup di dalam Tuhan, membawa satu sama lain untuk terus datang kepada Tuhan. Dan disitulah saudara Dani dan saudari Elsa akan mendapatkan modal pernikahan. Modalnya apa? Modalnya adalah kasih, panjang sabar, dan penuh dengan pengampunan. Penuh dengan pengampunan. Bahkan di kepercayaan yang lain, hal ini tidak didapatkan Mas Dani dan Mbak Ida. Ketika bawa itu kepada Tuhan di dalam rumah tangga, bawa pasangan masing-masing terus dekat kepada Tuhan, modal itu akan terus. Karena pernikahan itu modalnya itu harus banyak pengampunan, harus banyak kasih, panjang sabar. Ada sedikit sabar, ada sedikit mengampuni. Satunya bisa mengampuni dan satunya mau untuk diampuni. Kan modalnya sesungguhnya di situ saja. Kalau berkenaan dengan ilmu-ilmu yang lainnya itu bisa melengkapi, tapi tanpa modal ini, dan modal ini tidak dapat didapatkan di tempat yang lain kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena terlalu banyak alasan untuk nantinya untuk berpisah dan bercerai, terlalu banyak alasan, atau akan menambah bilangan-bilangan lagi untuk perceraian itu tadi. Karena itu bawa itu kepada Tuhan dan lakukan peranan masing-masing dengan takut akan Tuhan. Dengan demikian rumah tanggamu Mas Dani, Mbak Ida diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan cukup untuk saya sampaikan, kiranya membekali kita dan juga secara khusus Mas Dani dan juga Mbak Ida semakin diberkati Tuhan dalam pernikahan nantinya. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan dan juga meneguhkan akan setiap kami dalam ikatan pernikahan, secara khusus untuk saudara Dani dan juga saudari Ida yang sebentar lagi akan diberkati dalam pernikahan kudus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan saat mereka akan menjalani bahtera rumah tangga nanti, kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tiba saatnya untuk kita bersama-sama memberi kesempatan kepada kedua belah mempelai untuk berjanji kepada Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama, dan juga Mas Dani, Mbak Ida. Saudara Elsa Dani, sebelum engkau berjanji di hadapan Tuhan, saya akan bertanya,
dan Saudara Elsa Dhani, bersediakah engkau menerima Saudari Ida Nababan sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya seumur hidupmu? Ya. Saya akan juga bertanya kepada Saudari Ida Nababan. Saudari Ida Nababan, bersediakah engkau menerima Saudara Elsa Dhani sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya seumur hidupmu? Di hadapan Tuhan dan para hamba Tuhan dan gerejanya, kami mempersilahkan untuk kedua mempelai mengikrarkan janjinya. Cincin yang melingkar dan terbuat dari emas ini jadi lambang bahwa engkau memilih untuk Bapa Surgawi,
Kami berdoa untuk Saudara Elsa Dhani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepadanya hati yang takut akan Engkau. Jadikan Saudara Elsa Dhani sebagai suami yang mengasihi dan Bapak sebagai istri yang sah, yang satu-satunya di dalam Tuhan, yang Tuhan berikan sekali seumur hidupnya. Dia Tuhan untuk menjadi suami yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan dia Tuhan untuk menjadi kepala rumah tangga yang membawa rumah tangganya, keluarga selalu dekat kepada Tuhan. Diberkatilah di dalam setiap pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan senantiasa semakin dipermuliakan. Demikian pula saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk Idana Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kepadanya hati yang takut akan Engkau. Berikan hati yang menghormati dan tunduk akan suami sampai pada akhir hidupnya. Apapun yang terjadi, mampukan dia Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Elsa Dhani. Mampukan dia untuk menjadi istri yang menghormati suaminya dalam keadaan apapun seumur hidupnya. Berkati juga untuk buah kandungannya yang akan melahirkan generasi-generasi ilahi dalam keturunannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama dengan umat-Mu. Bapa, biarlah rumah tangga ini Engkau berkati. Rumah tangga ini dimampukan untuk menerima seluruh kiriman berkat yang datangnya daripada Tuhan, dan juga realisasi janji-janji Tuhan yang besar atas rumah tangga ini. Kami berdoa supaya dalam rumah tangga ini ada damai sejahtera senantiasa di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang besar.
jadi satu-satunya dasar dalam rumah tanggamu, dalam menyikapi setiap persoalan, di dalam mengambil keputusan dalam segala hal. Andalkan Tuhan. Jadikan Alkitab adalah dasar satu-satunya dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan seumur hidupku, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Allah pernah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekarang saya persilahkan kedua mempelai untuk menghadap orang tua kalian guna mohon doa restu serta menyampaikan tanda bakti. Di dalam doaku Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Mengorbankan
kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. tetes air mata yang kau tabur Di tuai bahagia. Bab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ucapan terima kasih akan disampaikan oleh keluarga kepada Bapak Sumadiarjono yang akan mewakili keluarga. Dipersilakan. Salam Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang pagi hari ini telah hadir memberkati kita semuanya, terkhusus keluarga besar Bapak Nono Widiatmanto dan keluarga besar Bapak Masri Nababan yang pagi siang hari ini ada bersama kita dan menyaksikan pemberkatan nikah putra dan putrinya. Walaupun terlambat, kami atas nama keluarga besar Bapak Nono Widiatmanto dan Ibu Sulastri Indrastuti serta keluarga besan Bapak Masri Nababan dan Ibu Nur Haidah Simanjuntak ingin menyampaikan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati acara pemberkatan nikah putra dan putrinya ini. Karena masih ada acara yang akan dilanjutkan, acara budaya adat yang dihasilkan di tempat yang berbeda. Untuk itu mohon dimaklumi dan demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Banyak hal yang akan mereka hadapi, banyak perkara yang akan mereka hadapi di saat usai pemberkatan ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan bahtera rumah tangga mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau telah memberkati dan Kau yang akan
terus memperlengkapi dan mencurahkan berkat serta kekuatan yang daripada Tuhan untuk kedua mempelai ini terus hidup di dalam jalan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangga yang baru. Kami serahkan juga untuk acara selanjutnya usai dari tempat ini, Engkau pun juga menyertai memberkati sehingga semua yang telah dipersiapkan boleh dilakukan berjalan dengan baik dan juga menjadi berkat. Diberkatilah juga untuk kedua belah pihak keluarga besar. Kami percaya Engkau telah dan terus menyertai memberkati keluarga ini. Melalui momen ini, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Demikian pula setiap kami, umat-Mu, para hamba-hamba Tuhan yang telah berkenan hadir dan juga Tuhan pakai untuk memberkati pernikahan pada kesempatan ini. Kami percaya penyertaan-Mu. Kami percayakan kasih setia-Mu menyertai kami dan akan mempertemukan kami di waktu-waktu berikutnya dengan berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan. Demikian pula nyata atas setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Bentar lagi kami juga akan menikmati berkat yang telah disediakan. Kami percaya Engkau yang menguduskan, menyucikan, sehingga segala sesuatu yang boleh kami nikmati menjadi kekuatan bagi setiap kami. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami rindu dan percaya mereka boleh menikmati berkat seperti apa yang kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami dan sebagian mungkin pulang ke rumah kami masing-masing dengan segala aktivitas kami. Kami percaya penyertaan dan berkat kasih kuasa-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami boleh menerima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dalam segala aktivitas-Mu, dan ketahuilah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera-Nya dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam rahmat berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mengundang Pendeta Sekidion untuk bisa diambil gambarnya bersama kedua mempelai. Mohon Ibu Yunita dan Adik Joy bisa mendampingi.